Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah yang tengah kita tadabburi saat ini adalah ayat yang menutup dari rangkaian seluruh konsep, seluruh paradigma yang terdapat di dalam surah Al-Fatihah ini, di mana pada ayat sebelumnya kita diajarkan untuk berdoa kepada Allah. Doa itu terkait dengan satu prinsip hidup yang sangat kita perlukan, yaitu petunjuk. Petunjuk itu pun terkait dengan apa? Yang sangat kita perlukan adalah petunjuk untuk menempuh perjalanan, jalan hidup, jalan usaha, jalan apapun yang kita perlukan, jalan mencari rezeki termasuk di dalamnya. Profil siapakah mereka yang telah berhasil, yang telah mendapatkan petunjuk dan mampu menempuh perjalanan yang lurus itu? Allah juga kemudian munculkanlah kalimat pada ayat ini, jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Dalam tafsir lain kemudian dijelaskan yang dimaksud dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah mereka para nabi dan para rasul, sedekhin orang-orang yang jujur, salihin orang-orang yang saleh, bahkan orang-orang yang telah membuktikan kejujuran itu dan kesalehan itu dalam kematian yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sikap yang beriman dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang telah juga menyaksikan kebenaran-kebenaran yang telah Allah janjikan kepada mereka. Itulah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Profil ini begitu gampang kita pelajari kapan dan di mana saja, dan itulah keperluan kita. Salah satu keperluan kita adalah meniru. Sehebat apapun kehebatan kita dalam berpikir, dalam praktek, kalau tidak ada contoh, kalau tidak ada tiruan, kadang-kadang sulit kita mempraktekannya. Profil bagaimana menjalankan Islam begitu jelas dalam Qur'annya, bagaimana cara wudhu, cara sholat dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada contoh yang mempraktekannya, bahkan pada saat sebagian kaum muslim memahami Islam itu begitu dalam dan begitu luas, tapi tidak mau masuk dalam dunia tertentu, misalkan dalam dunia politik. Padahal Nabi Muhammad SAW masuk dalam dunia itu, memimpin sebuah negara, menata sebuah negara. Ternyata pemikiran dan pemahaman selama ini tentang masalah politik itu salah, diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sistem dan pembenahan dan menata negara dengan sangat-sangat baik sekali, penuh dengan keadilan dan kejujuran. Itulah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat itu adalah bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, konsep kedua. Dan yang ketiga, waladdallin, bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ada hubungan kalau kita lihat dengan ayat-ayat yang lain, misalkan di dalam surah An-Nur. Orang yang dimurkai itu adalah orang yang memutarbalikkan kebenaran. Dia tahu mana yang benar, tapi kemudian dia putarbalikkan kebenaran ini. Saat ini begitu banyak terutama media, jurnalis, reporter, kapan dan di mana saja, yang memutarbalikkan fakta-fakta di lapangan kemudian diberitakan dengan cara berita yang salah. Hati-hati dengan ayat ini saudara-saudaraku, sebab kebiasaan ini kemudian melihat tafsir Nabi SAW diperankan oleh orang-orang Yahudi. Yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kenapa dimurkai? Sebab mereka adalah orang-orang yang memutarbalikkan fakta kebenaran yang telah Allah berikan. Siapa yang menjadi korbannya? Ad-dhalin, yaitu orang-orang yang tersesat. Korban daripada kesesatan orang-orang Yahudi. Siapakah itu ya Rasulullah? An-Nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan kita sikap yang konsisten, yaitu sikap jangan seperti orang-orang Yahudi yang merugikan, dan juga sikap orang-orang yang mau dirugikan seperti orang-orang Nasrani. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dan juga Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.